Oke, aku mau jelasin materi yang kemarin disampaikan Mas Andi. Materi ini dijelasin langsung serentak sama Mas Andi, semua tim-timnya. Biar mulainya bareng-bareng kayak gitu. Teknis jualan di Instagram. Kenapa yang difokusin itu online-nya? Karena offline-nya kan bisa dikerjain siang sampai sore. Nah, malamnya bisa sekalian istirahat tuh, sekalian posting, sekalian main online. Kenapa Instagram? Karena traffic atau pengunjung atau pengguna Instagram itu lebih banyak. Untuk jualan itu potensinya itu lebih luas. Nah, yang pertama itu pahami 99% yang membuat orang sukses. 99%-nya itu impian. Makanya orang yang impiannya besar itu susah dihadang, susah dikalahkan. Tuh, perbesar impian. 99% itu impian yang membuat orang sukses. 1%-nya itu teknis, entah itu teknis praktek, teknis jualan, teknis apanya. Yang paling dibesar itu impiannya 99%. Mindsetnya dulu. Yang pertama itu memiliki niat yang baik. Nah, jualan, kita nawarin produk, kan niatnya baik kan. Buat diri kita, keluarga, buat kesehatan orang-orang juga. Kan mengkonsumsi produknya kan bikin sehat. Niatnya kita baik, hasilnya pasti baik. Terus memiliki impian yang spesifik. Impian yang spesifik itu, impian yang kalau bahasa mudahnya itu yang detail, spesifik harus jelas. Nggak ikut-ikutan, nggak asal-asalan, nggak kayak gitu, aku pengen kayak gitu, tapi nggak, lebih spesifik lagi. Aku pengen renovasi rumah itu yang pengen permanen, pengen semen yang bagus, terus kamar yang ini, yang ini, sampai sofa, sampai apa gitu. Nah, terus membangun bisnis butuh waktu, jangan berharap instan. Udah ikut bisnis pengen 1 bulan langsung sukses, langsung beli ini itu, beli mobil, beli motor. Ya, semuanya itu harus lewati proses. Jadi sebelum ikut, oh, yang dijelasin kayak gini, tapi setelah ikut bisnisnya, join, realitanya itu beda lagi. Nah, jadi itu dijelasin dulu biar nggak kaget. Harus butuh waktu, butuh proses. Yang selanjutnya harus sadar membangun bisnis tidak enak dan hasilnya tidak pasti. Harus sadar dulu membangun bisnis itu tidak enak. Iya, semua usaha, semua kerja itu aslinya itu tidak enak. Tapi karena kepepet, karena kebutuhan, jadinya enak-enakin. Punya tanggungan listrik, yang kerjanya itu nggak enak, ya dipaksa, ya mau gimana lagi kan gitu. Terus hasilnya juga tidak pasti yang namanya bisnis. Grafiknya itu naik turun. Bisa 1 bulan 50, 100, terus 1 bulan bisa 500, 200, turun lagi, naik lagi. Bisa sampai 1 juta, 5 juta, 10 juta, 100 juta, naik lagi, naik turun kayak gitu. Itu bisnis trafiknya. Hasilnya kan bisa lebih dari orang yang sudah mulai. Kalau karyawan ya Yun, karyawan itu UMR terus, gajinya nggak bisa lebih besar dari bosnya. Itu kan yang nggak membuat freedom, nggak membuat orang lain sukses, tapi orang sengsara lah iya. Nah, tidak enak dan tidak pasti. Kalau yang pengen hasilnya pasti itu ya jadi karyawan. Sebulan itu hasilnya ya itu UMR 2 juta. Apa mau kerja keras terus, dituntut target dan eh, apa ya
diperantai terus kan ora. Nah, tidak pasti. Aku kaget duh, aku sebulan urungan hasil. Lho ki kepriwe jare laku produknya laku cepat. Emang laku. Yang salah itu bukan bisnisnya, yang bukan produknya yang salah, tapi diri sendiri. Mau ngelakuin lebih banyak apa enggak? Mau nawarin lebih banyak ke orang apa enggak? Demo lebih banyak apa enggak? Kalau kita mau nawarin ke orang lebih banyak, itu hasilnya pasti banyak. Karena orang lain itu lebih banyak yang tahu. Kalau baru nawarin sedikit ya yang tahu baru sedikit. Kita main angka, kita nawarin orang 50, yang minat 30, yang sampai tanya harga 10, yang beli 5. Kan gitu. Nggak dijelasin orang 50 tuh closing 50 orang itu juga nggak bakal bisa. Terus membangun bisnis yang sukses butuh totalitas dalam investasi dari waktu, tenaga, pikiran, uang, dan faktor X. Membangun bisnis itu harus totalitas. Totalitas itu ya kita harus maksimal. Kayak kita ngerjain tugas. Kita harus totalitas, kita harus maksimal ngerjainnya supaya nilainya itu bagus, nilainya itu sempurna. Kita itu investasi, kita itu berkorban waktu, tenaga, pikiran, uang itu buat investasi, investasi ke bisnis kita. Untungnya itu nggak sekarang, tapi untungnya itu kan tahun berikutnya, berikutnya, karena asetnya itu kan pasti berkembang terus. Nah, waktu-waktu kita itu terbuang buat membangun bisnis, tenaganya juga. Tapi kan investasi, membekas, asetnya jadi, kan, lagi dibentuk, lagi merintis. Nah, terus faktor X itu ya yang paling utama itu kan restu dan doa orang tua. Bilang, mah, pah, karena aku udah gede ya, udah mandiri. Nah, aku juga mau membangun usaha lain juga yang bisa dikerjakan sampingan, juga bisa membangun aset. Nah, asetnya itu kan kalau aku udah nggak kerja itu kan udah bisa menghasilkan terus kayak gitu. Eh, Pokoknya mama sama papa itu doain aja supaya usahanya lancar, rezekinya lancar, atau juga hasilnya buat mama sama papa juga. Terus perbaiki mindset sebelum memulai. Nah, itu sebelum memulai sih kayaknya dilihat-lihat itu mudah, banyak closingan. Tapi setelah memulai, setelah ikut, lah kok belum ada yang closing. Ya itu karena tergantung dirinya sendiri. Kalau mau diajarin, mau dipraktekin, pasti closing. Kalau mau ngelakuin banyak, pasti hasilnya juga banyak. Terus yang ketiga, membuat toko online, membuat toko di Instagram. Konsepnya sama seperti membuat toko offline. Karena Pak Instagram banyak pengunjungnya, banyak viewersnya, banyak yang lihat. Nah, yang pertama itu siapkan alat. Alatnya itu ada aplikasi Selikeport. Itu yang mempermudah teman-teman untuk cek ongkir juga bisa, menyimpan auto tag juga bisa. Terus pakai aplikasi Grid. Grid itu supaya cepat posting dalam Instagram. Kita bikin postingan di Instagram itu satu foto itu bisa dibagi 9 foto, 9 gambar. Jadi satu gambar itu dipecah jadi 9. Terus kita posting langsung di Instagram. Jadi itu lebih cepat postingannya. Terus aplikasi Canva. Nah, Canva itu buat ngedit foto, ngedit video. Tuh kalau di Canva itu nggak pecah, nggak buram hasilnya. Jadi kan kalau bagus dan nggak buram itu kan pembeli customer itu kan lebih tertarik.
Terus membuat nama toko yang mudah diingat. Ya, mudah diingat. Tian Store, PBG kan mudah. Terus jelas. Nah, singkat, nggak panjang. Terus bermakna kayak punya kantor kita Tian Store 99. 99 itu kan kayak Asmaul Husna. Biasanya kalau usaha kita itu uh, ditautkan ada apa ya makna tentang sama Tuhan itu kan kayaknya dipermudah itu bermakna HIN, PBG, BGS, Bagas dan lain boleh menciptakan brand sendiri nggak usah ikut-ikutan. Terus bio yang jelas setelah nama toko yang dilihat customer atau pembeli pengunjung kan ke bawah yang itu kan namanya bio ya kan bio. Nah bio yang jelas tujuannya toko teman-teman itu bionya yang jelas ya membedakan bio toko orang lain sama tokonya Mas itu bionya itu lebih lebih dibedakan. Terus ciptakan sorotan yang membantu calon customer melihat etalase Anda. Yang telah beri bawahnya bio kan sorotan. Buat sorotan yang banyak, diatur yang menarik, yang membuat mata calon pembeli itu tergiur. Sorotannya itu ya banyak, contohnya di Tiens Official ID kayaknya. Terus membuat feed yang menarik dan tidak pecah atau buram. Kenapa? Jangan sampai pecah sama buram ya kan tahu. Customer itu kan butuh informasi yang sangat jelas. Gambarnya nggak jelas, tulisannya nggak jelas sih susah. Nah itu etalase Anda. Kita udah bangun toko, terus udah beli etalase. Nah etalase itu kan masih kosong. Nah kayak udah agen, kan kita agen. Itu udah stok produknya di etalase kita. Jadi kan orang tahu kita jualan ini. Orang lewat udah ngeliat di etalasenya ada produk ini. Mampir, tanya-tanya beli. Nah contoh, ini Instagramnya Mas Andi. Tuh namanya Tian Store 99. Yang diikuti itu baru satu. Jadi jangan ngikuti kebanyakan itu nggak penting. Yang penting itu postingannya sama followersnya. Nah, tulisan ini ya, tulisan tips cepat tinggi. Tips cepat tinggi. Nah, kenapa ditulis seperti itu? Nggak ditulis distributor Tegal, distributor Brebes, distributor Purbalingga itu enggak. Kenapa? Supaya toko-toko teman-teman itu mudah dan cepat dicari di lampu merah atau atau apalah orang yang mau cari. Bukan di lampu merah kan biasanya kan kalau lampu merah kan nunggu lampu merah kan ada yang main HP, buka IG. Biasanya kan kalau ada yang lagi di jalan terus boring apa-apa ya kayak tips cara diet kan ada orang yang sharing searching kayak gitu. Nah, kalau toko teman-teman yang di tulisan itu diganti cara cara pelangsing badan. Nah, terus di searching sama orang, maka toko teman-teman yang muncul kayak coba kamu cek di searching Instagram tips cepat tinggi pasti yang keluar tokonya Mas Andi. Nah, ini kan sekarang dihapus saja ownernya, tulisan ownernya dihapus saja. Nah, nah bionya Mas Andi kan beda ya sama teman-teman sama yang lain. Yang ditonjolin di Instagram jualannya Mas Andi kan peninggi, terus dikasih solusi haid bermasalah, terus nutrisi kecerdasan anak. Nah, tiga ini yang difokusin, yang ditonjolin di akun Instagramnya Mas Andi yang jualannya. Nah, kenapa peninggi sama nutrisi kecerdasan anak? Karena
survei di Indonesia itu banyak kan yang membutuhkan peninggi, banyak yang membutuhkan nutrisi anak. Kan banyak anak yang susah makan, pertumbuhannya kurang, terus tingginya kurang atau kerdil kan gitu. Nah, kan kalsium kita kan kalsium terbaik. Tuh. Terus pembalut kita kan juga terbaik. Bisa untuk area Tegal bisa code, rekonsultasi. Bisa ditambahin diskon 50% ongkir, diskon ongkir 50% itu bisa. Jadi kan membedakan toko teman-teman sama uh, yang lain. Klik link di bawah itu kan bisa. Jadi customer itu langsung klik, jadi nggak nulis, nggak nyalin, kan itu malas biasanya kalau pembeli. Nah, nutrisi anak Indonesia itu bisa. Nah, yang di sini tulisan nutrisi anak Indonesia atau pusat itu kan tulisannya gitu. Kalau kamu cari di searching nutrisi anak Indonesia, yang keluar pasti toko ini sama. Nah, sorotannya itu kan rapi sorotannya. Review, puzzle, promo supaya langsing, Saskia Sungka, Sakiasa apa yang lupa ini. Ini kan seleb, terus testimoni. Nah, kalau punyanya Mas Andi, nih bisa di stalking kirimannya, postingannya. Itu pakai aplikasi Grid, jadi biar lebih cepat. Kenapa? Biar postingannya banyak kan, calon pembeli kan biasanya kan scroll ke bawah kan. Nah, kalau postingannya baru sedikit kan males calon pembeli. Tuh. Terus kenapa pengikutnya udah banyak? Karena Mas Andi itu pakai PP, bukan PP tapi kita beli akun, beli followers. Kita modal 45.000 buat 2.000 followers. Nah, cara eh, di beli followers, cek di Instagram, searching giveaway, tulis saja giveaway, nanti bisa diklik giveaway OY. Nah, kamu klik akun giveaway-nya, terus kan ada di bio-nya ada open PP, open giveaway dan lain-lain. Nah, itu kan membuka jasa. Kita bisa pakai jasanya beliau, kita bayar, terus followers kita bertambah kayak gitu. Kenapa followersnya itu harus banyak? Kan selalu pembeli kan masuk ke toko kita, terus yang pertama dilihat kan followersnya sama postingannya yang atas. Udah followersnya baru sedikit, ya calon pembeli yang baru masuk ya males gitu. Ini apalah namanya, hmm, sorotannya Mas Andi kan rapi, bisa kayak gini. Ini bisa. Nah, ini yang paling penting, produk kita produk terbaik. Nah, ada juga artis namanya Irfan Hakim, itu kemarin kena COVID. Nah, terus minum mungkot buat pernapasannya, terus sembuh itu. Ini sama, kalau ini punya pusat kayaknya, Tiens Online ID. Kamu bisa cari referensi dari ini, distributor resmi Tiens. Nah, jangan tambahin Purbalingga, jangan tambahin nama kota. Takutnya pembeli itu ngiranya jualnya itu di situ doang, daerah situ doang, padahal enggak. Terus tidak punya cabang ini, ya emang nggak punya cabang. Jadi yang kalau ada yang cabang lain itu KW kan gitu. Nah, sorotannya yang ini tienonline.id kan rapi sorotannya nih. Dan terus katalog, produk, jadi rapi. Setelah nama toko selesai, buat minimal 2000 postingan.
boleh menggunakan Grid, aplikasi Grid. Jadi buat ngebut. Biasanya kalau mau giveaway, paid promote, itu kan minimal postingan kita itu udah banyak, udah ada 2000 dan lain-lain. 200 tergantung jasa giveaway-nya, kita mau beli followers atau paid promote. Terus sorotan. Nah, di sorotan itu kita tampilin pengiriman, barang sampai, paket sampai, testimoni, bukti transfer, menu produk atau katalog itu di sorotan. Jadi biar lebih menarik. Terus followers minimal 2000. Nah, biar teman-teman tokonya ramai pengunjung, bisa closing. Kalau followersnya baru sedikit, sepi, kan males mau orang yang baru mulai. Terus giveaway itu kita beli followers Yun ke jasa orang yang mau dibantu untuk followers. Kita modalnya 50.000. 50.000 itu bisa dapat 2000 followers. Terus diamkan selama 4 hari setelah giveaway. Kenapa? Kalau keseringan, kalau tiap hari, tiap jam itu di banned akun teman-teman. Kalau keseringan posting atau keseringan apalah. Nah, dari algoritma Instagram itu tahu di akun kalian itu ada yang bermasalah. Makanya dibekukan. Tuh, jangan keseringan, dikasih waktu. Terus cara posting feed dan konten. Cara postingan feed atau ya postingan itu zigzag. Jadi dari pemikat kayak punya Mas Andi ya, dicek ya Yun di Instagramnya. Kan pemikat, terus produk, foto produk, terus ada orangnya polisi. Nah, terus ada video, gambar lucu. Nah, kan zigzag, jadi nggak cuma produk semua, tapi ada produknya, ada testingnya, ada tim-timnya juga dan lain lah. Nah, jadi buat pertama itu pemikat, terus produk, ada foto orangnya, terus videonya, gambar lucu, bisa informasi. Nah, info. Jadi akun jualannya teman-teman itu bisa ditambahin atau dibikin postingan info di feed info. Yang kemarin kan Mbak Vanessa Anggel yang meninggal ya, itu bisa bikin postingan di akun jualan turut berbela-sungkawa atas meninggalnya Mbak Vanessa kan ya gitu. Jadi kan otomatis toko kita aktif, jadi calon pembeli yang lihat itu tahu. Terus sehari minimal 6 feed, apalagi sedang membangun. Nah, apalagi kita lagi merintis Yun, membangun toko online lah, itu diminimalin lah, minimal 6 postingan tiap hari. Jadi biar lebih cepat berkembang juga. Memiliki 6 feed. Nah, bisa pakai grid biar cepat. Grid, cara menggunakan grid itu di YouTube ada. Terus teknis mendapatkan customer. Nah, ada yang berbayar, ada yang gratisan lewat Instagram. Kalau yang berbayar itu kita ngiklan, kita ads, bisa pakai paid promote. Paid promote itu misal di akun Instagram yang udah besar, yang followersnya banyak, kayak di pendaki Gunung Indonesia, bisa dicek. Terus di bio-nya kan ada jasa PP. PP itu paid promote, endorse, giveaway dan lain. Nah, kamu juga bisa di Japri. Oh ya Kak, aku mau paid promote Kak, boleh, rincian harganya segini. Paid promote itu biar foto produk kita itu di akun Instagram yang jasa itu. Misal pendaki gunung kan followersnya banyak, viewersnya banyak, yang like banyak. Kalau produk kita ditaruh akun orang itu yang membuka jasa itu kan
banyak yang tahu ini itu modal, tapi kan itu berbayar. Nah, tapi kan cepat, tapi lebih banyak mendatangkan pembeli lebih cepat kalau berbayar. Paid promote dan endorse itu ya kayak kita minta bantuan seleb atau siapa lah yang sering muncul, suruh dipromoin produknya kan itu endorse. Terus yang kedua gratisan, bisa pakai yang berbayar, kalau enggak gratisan. Mereferensikan toko ke teman atau medsos teman. Hayun punya usaha ini ya, Hayun minta bantuan teman-teman yang lain untuk bantu promoin, bantu posting dan lain, nanti dapat komisi. Terus follow to follow orang di akun yang lagi booming, lagi banyak yang like. Nah, DM tuh DM, jemput bola, yang namanya rezeki kan jangan ditunggu tapi dijemput, ya enggak? Iya, kan mau gajian setiap bulan kan harus eh, jemput bola, kita harus nyemput, kita harus kerja. Terus apapun caranya, insya Allah mendatangkan rezeki. Kalau kita yang atau kalau dipraktekin tadi penjelasan tadi, niat, impian, pengetahuan, dan lain, pasti rezeki akan datang. Kita ngelakuin yang banyak aja, hasilnya pasti banyak. Paid promote itu apa? Sistem promosi berbayar ke akun publik dengan target market yang spesifik. Misal mau jualan peninggi, nah bisa di akun info TNI, info IPDN, info kedinasan, info sekolah apa. Nah, terus follow, terus tawarin, targetnya itu pengen tinggi. Nah, kamu kirim auto tag peninggi, pasti orangnya lebih kepo lagi. Nah, terus kan itu yang spesifik ya. Misal kalau nawarin tag ke akun Instagram eh, olahraga Indonesia atau apalah, bisa di follow juga. Biasanya kalau akun yang followersnya udah banyak itu menyediakan jasa paid promote. Terus cari akun sesuai market toko kita yang di atas 50.000 followers tuh, dan jauh. Jumlah impresinya itu di atas 500k atau 1 juta ke atas. Cek berapa banyak like, komen, tayangan di postingan akun IG tersebut supaya sesuai dengan target kita. Iya, kayak info Purbalingga, kamu cek, kamu tanya eh apa acara di apa itu dan lain. Terus lakukan lebih banyak supaya keahlian Anda pada target menjadi terlatih. Nah, lakukan lebih banyak. Kuantitas itu mengalahkan kualitas. Kuantitas itu perbanyak praktekin. Nanti salah, nanti bisa briefing, nanti bisa teman-teman juga ngasih saran gitu. Terus bermain angka, siapa yang lebih banyak banyak hasil pasti. Iya, itu pasti. Tuh, lakukan yang banyak aja, bermain angka. Kayak tadi, kita nawarin 50, yang beli itu 5 ya itu. Terus follow to follow dan to DM menggunakan akun promotor. Nah, paid promote, follow to follow sama DM itu bisa follow dan DM target market kita. Head selling itu kita jual, nawarin langsung ke orang, itu head selling. Kayak tahu nggak, pernah datang ke salah kacamata itu nawarin ke rumah-rumah. Ada itu kemarin. Terus aku nggak beli, ya maaf ya gitu. Itu hard selling tuh, kan banyak penolakan itu, salah kacamata, oh enggak mbak, oh makasih mbak, gitulah. Terus siapa mereka komen,
Nah, kalau ada orang di postingannya teman-teman itu di komen aja orangnya, komen. Jadi biar lebih secara emosionalnya itu lebih kenal, lebih dalam lagi lah. Bisa nyilang kunci, nyilang apa. Nah, terus menggunakan akun promotor yang menarik dan benar. Akun promotor itu kayak akun fake, akun pribadi tapi yang khusus jualan kayak gitu. Kasihan sih kalau eh, teman-teman yang sering closingan gitu. Menggunakan akun promotor, iya, akun fake lah itu, akun misal mau pengen cewek satu lagi nggak apa-apa atau tiga lagi, mukanya diganti juga bisa dan lain-lain. Akun fake ceweknya itu harus rapi kayak akun pribadi aktif lah, menarik dan benar. Teknis membuat akun promotor. Yang pertama, akun promotor adalah akun promosi, akun toko. Ya, kayak sales lah ya. Kayak itu dealer Honda. Dealer Honda aja. Kan pasti ada sales, ada SPG itu yang supaya penjualan motor atau mobilnya itu lebih cepat. Nah, akun promotor itu akun promosi. Iya, itu. Jadi jangan pakai akun pribadi buat nawarin-nawarinnya. Jangan kebanyakan, jangan terlalu ambisi kalau promote DM follow to follow gitu. Kalau banyak kan nanti ke banned. Takutnya kan sama Instagramnya kan akun kita kan bermasalah dan lain. Nah, yang selanjutnya itu akun promotor sifatnya seperti akun real, akun fake, akun pribadi kita yang lain lah, tapi diolah kayak akun aktif, kayak akun pribadi kita, tapi khusus buat promotor jualan. Bisa pakai foto temennya atau mamanya atau siapalah, foto Google, cewek Google itu bisa ukti atau apa, jadi kan kayak akun beneran. Terus namanya juga jelas, akun promotor ya kayak akun orang lah, namanya Desi, ya Desi, namanya harus jelas. Terus bionya juga jelas kayak akun yang aktif itu biasanya normalnya gimana. Terus buat feed juga, sorotannya juga jadi kayak akun aktif, jadi bukan akun fake lah, akun fake tapi aktif. Buat lebih dari satu, kenapa? Karena satu akun tuh dibatasi satu hari itu kan maksimal follow-nya itu 50 ya. Kalau lebih 50 kan nanti ke banned. Makanya eh, bikin akunnya itu 5 lah. Jadi satu akun itu kan satu harinya kan 50. Nah, kalau punya 5 akun itu kan punya 20, ya 250 ya satu hari, buat follow-follow kan banyak. Kalau ngandelin satu kan susah. Jadi perbanyak. Nah, ini contohnya akun promotornya Mas Andi. Nih namanya Rasvita. Itu punya istrinya timnya. Terus fotonya juga orangnya langsung Rasvita. Namanya kan jelas, terus bionya juga jelas. Fotonya juga jelas fotonya. Nah, biar uh, memikat lagi, setiap ada foto itu kan dilampirin produk juga bisa di meja di sampingnya kayak gini. Ini kan produk ya bisa. Jadi supaya pemanis, nah ya kayak pertama tadi buat pemanis. Nah, akun paid promote dan follow-follow bisa pendaki gunung, pendaki cantik, atau info PDN. Itu biasanya akun Instagram itu menyediakan paid promote atau giveaway atau apa, bisa diarahin juga. Tuh kayak gitu. Jadi garis besarnya itu ya. Yang pertama itu Instagramnya harus rapi dulu. Ya, bisa diganti namanya atau apa, logonya atau apa. Nah, yang di sini nih nutrisi anak Indonesia itu
punya teman-teman sendiri itu bisa diganti biar lebih mudah dicari di perusahaan. Cara langsing, cara tinggi, cara gemuk dan lain. Nanti keluarnya itu kayak gitu, rapi. Nama terus juga nama yang teman tadi, terus bionya harus jelas. Bikin menarik, eh, beda dari toko yang lain kayak gitu. Tuh, jadi punya kamu ditunin dirapin lagi. Sampai sorotannya juga postingannya dicepatin. Karena biar postingannya 500 kan bisa pakai grid lah lebih cepat. Nah, itu kalau 500 kan lebih baik. Tuh kayak gitu. Nanti kalau ada yang mau bingung, ditanyain aja langsung. Kalau masih pada bingung ya. Terima kasih Yun. Itu kayak gitu. Jadi akunnya itu diganti dulu, dirapin dulu kayak tadi sampai sorotan, postingannya diperbanyak.